kita keluar dan datangkan ini ada DF ini, maka kalau kita adalah oke, jadi kita running dari awal sepertinya. Oke, ini harus kita running dulu. Ini harus kita running. Oke, baru kemudian ini kita running. Nah, seperti ini. Untuk DF seperti ini, selanjutnya kita akan lakukan suatu reset index atau kita indeks menggunakan default index ya. Caranya adalah kita menggunakan salah satu metode namanya adalah reset index. Nah, setiap metode ini setelah kita pakai metodenya, ini pasti ada tanda kurung buka, tanda kurung tutup, dan di sini sebenarnya bisa kita isi dengan suatu parameter, tapi ini kita kosongin saja. Kalau kita running, maka ini akan muncul indeks default kita. Indeks default itu artinya ya angka ya, angka integer mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan baris di sini. Misalkan di sini barisnya ada 5 ya sampai ini, misalkan barisnya ada 6, maka nanti akan muncul indeks kelima dan seterusnya itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan splitting atau penambahan suatu kolom. Misalkan saja di sini kita akan tambah satu kolom dengan nama state. Kemudian di state ini akan ada beberapa value yang akan kita masukkan dalam bentuk strings ya, seperti itu. Jadi kita akan menggunakan yang namanya method split. Jadi kita membuat suatu variabel namanya adalah new index, misalkan new in untuk variabelnya. Kemudian ini namanya bebas sebenarnya. Nah, ini kemudian kita isi value-nya dengan string, misalkan di sini ada CA, NY, WY, OR, CO, misalkan seperti ini. Kemudian kita tulis di sini split. Nah, nanti dengan cara begini maka nanti akan membuat suatu variabel di mana isinya ya beberapa string ini, sehingga nanti kalau kita masukkan ke DF itu nanti akan menjadi suatu kolom. Oke, kita running sudah berhasil, kemudian kita panggil DF, kemudian kita tambahkan di sini suatu kolom yang namanya adalah kolom state negara. Kemudian kita isi value-nya dengan menggunakan data-data yang ada di new sini. Nah, kita running. Kemudian kalau kita panggil DF-nya, maka nanti akan muncul salah satu kolom yang namanya adalah states ya. Di sini states untuk tambahkan kolom, di mana value-nya setiap barisnya itu adalah yang ada di sini. Ya, yang ada new line itu, di mana new line itu isinya ini, yaitu CA, NY, WY, OR, sama CO. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan nyoba untuk gimana caranya agar ini state ini bisa menjadi indeks gitu ya. Jadi ABCDE ini akan digantikan oleh CA, New York, WY, OR, dan CO ini ya. Seperti itu misalkan. Nah, caranya gimana? Kita panggil DF. DF itu ya datanya ini, objek yang berisi value-nya berupa tabel atau data frame ini. Kemudian kita pakai salah satu metode namanya set index. Kemudian kalau misalkan kita kosongin tadi kan muncul default. Nah, ini kita isi parameternya dengan state, sehingga data-data yang ada di state ini akan menjadi indeks atau menggantikan yang ABCDE ini. Kita running, maka ini akan menjadi seperti ini. Jadi yang state tadi yang merupakan salah satu kolom yang ada di sini sekarang berubah menjadi indeks. Ya, indeks yang ada di sini menggantikan indeks ABCD dan seterusnya.
Nah, selanjutnya kita akan nyoba kita panggil lagi ya df. Nah, seperti ini akan kembali ke semula. Nah, sekarang misalkan saja kita akan benar-benar mengubah state ini menjadi indeks gitu ya. Sehingga kalau kita panggil df ini nanti akan munculnya setelah dilakukan pengindeksan dengan state ini. Kalau ini kan hanya sementara ya, ini kita akan buat permanen. Nah, caranya gimana? Caranya kita panggil df, kemudian kita pakai metode namanya setIndex. Kita kasih parameternya adalah yang stage tadi. Nah, kemudian di sini kita tambahkan satu parameter lagi namanya inPlace. Ini kita set true. Sehingga kalau kita running, kemudian kita panggil df-nya, maka nanti akan muncul secara permanen bahwa stage ini akan menjadi indeks tabel ini gitu. Dan ini di terjadi secara permanen. Kalau tadi kan sementara sebelum kita buat in place ya. Nah, selanjutnya misalkan kita ingin buat multi index. Kalau ini kan indeksnya hanya satu. Misalkan kita akan membuat multi index, misalkan di sini grup 1 itu CANWD, grup 2 ORCO dan sebagainya. Nah, kan itu dinamakan sebagai multi index. Nah, cara membuatnya gimana? Pertama kita nyoba untuk membuat suatu variabel namanya outside. Nah, kemudian di sini isiannya adalah sebagai berikut ya, G1, 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 G2, G2, G2 gitu. Kemudian kita juga membuat suatu variabel namanya inside. Di inside ini kita isi berupa list juga dengan isiannya adalah angka 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Selanjutnya kita buat suatu variabel namanya higher index, mana di sini kita higher index itu value-nya itu berupa list. Dalam list kita buat juga zip. Seperti ini, jadi adalah list, kemudian dan di sini parameter zip sama inside. Kita juga membuat higher index, kemudian di sini kita panggil pandas ya, PD, kemudian kita panggil pandas pakai salah satu metode namanya adalah from tuples metodenya dengan parameter value-nya adalah higher index yang ada di sini. Jadi ini mengisi ini jadi list menjadi value-nya dari higher index yang ini, kemudian higher index itu value-nya adalah yang ini ya, di mana parameter from tuples-nya ini parameternya adalah dari higher index yang ada di sini gitu. Nah, ini cara untuk membuat multi index seperti ini ya, dengan memakai modul multi index dan ya, metode from tuples sebagai value dari multi index yang nanti akan kita pakai. Nah, kemudian dari sini kita running dulu, save enter, kemudian kita panggil higher index, kita save enter. Nah, seperti ini. Sebentar, sepertinya ada yang terlewat. Oke. Ini sudah betul. Oke, sudah betul. Nah, selanjutnya kita akan nyoba untuk membuat DF lagi, di mana DF ini isiannya berupa data frame atau tabel
Ini kita buat dulu value-nya. Oh, ini sudah ada hint-nya ya. Kita tab aja. Jadi di sini kita membuat variabel lagi df, di mana value dari df itu adalah berupa tabel ya. Jadi kita panggil pandas, kemudian di dalam pandas ada metode namanya data frame untuk membuat suatu array ataupun tabel ya. Karena bentuk tabel itu kan seperti matrix. Nah, array itu nama lain dari matrix. Nah, kemudian untuk ininya apa namanya? Value parameter dari data frame adalah sebagai berikut. Jadi di sini kita membuat suatu bilangan random. Jadi NP numerical Python, kemudian di sini kita pakai model random. Kemudian di dalam model random itu ada metode namanya runN. Nah, runN ini akan mengenerate suatu data yang random ya, mengenerate suatu data yang random, dan data tersebut itu merupakan bilangan cacah ya. Jadi tidak integer. Jadi komaan, nilainya positif, nilainya negatif, dan sebagainya gitu. Di mana nilainya nanti ya tidak harus, intinya floating juga bisa, apa namanya, koma-komaan. Di mana di sini ukurannya adalah akan menghasilkan suatu data frame atau tabel dengan ukuran barisnya adalah 6 dan kolomnya ada 2 gitu ya maksudnya. Jadi runN 6,2 ini artinya adalah barisnya 6 dan kolomnya adalah 2. Nah, kemudian di sini yang menjadi indeks adalah higher index, seperti yang kita buat di sini. Ini akan menjadi indeks dari data frame kita. Kemudian untuk kolomnya itu nanti ada 2 seperti yang dilihat di sini ya, kita akan 2 ini, dan untuk indeks kolomnya ada 2 nama kolomnya, yaitu kolom A sama kolom B. Nah, kemudian di sini kita tulis df untuk memanggil hasil dari codingan kita di sini. Nah, pada akhirnya akan menghasilkan seperti ini. Jadi di sini akan muncul multi indeks ya, multi indeks seperti ini. Jadi yang tadi indeksnya hanya ini aja mungkin ya. Kalau di sini indeksnya ada 2, yaitu yang pertama G1 dan G2. Indeks kedua yaitu adalah yang 123 123 ini. Jadi yang kalau kita melihat ini berarti G1 yang ke-1, G1 yang ke-2, grup 1 yang ke-3, grup 2 yang ke-1 dan sebagainya. Nah, ini dinamakan sebagai multi indeks. Nah, selanjutnya kita akan nyoba untuk melakukan filtrasi ya. Filtrasi misalkan kita akan hanya membaca data-data dengan syarat tertentu gitu ya. Kita panggil df, kemudian kita panggil metode namanya log ya, location. Jadi hanya data di location tertentu di df yang akan muncul gitu ya. Jadi df.log, kemudian di lokasi mana yang hanya muncul yaitu kita kasih indeksnya yaitu yang lokasi G1 seperti ini. Nah, setelah itu kita running, maka hasilnya seperti ini. Jadi akan mengenerate apa namanya G1, di mana untuk G1 adalah 1, 2, 3 ini, dan untuk kolomnya adalah AB saja. Jadi yang muncul hanya data-data yang ini, karena kita filter hanya G1 yang lokasi G1 hanya muncul. Nah, setelah itu kita nyoba, misalkan di sini kita hanya ingin membaca data-data yang hanya di sebelah ya, di sebelah yang nomor G1 yang ke-1 gitu. Yang ke-1 G1 yang ke-1 saja. Jadi kita tulis misalkan di sini df titik, kita pakai metode log yang akan kita munculkan hanya G1 saja, dan tepatnya adalah di lokasi 1 gitu ya. Jadi kalau shift enter kita running, hasilnya adalah
sepertinya ada kesalahan. Nah, ini karena merupakan user ya, jadi nggak boleh dipakai tanda petik. Nah, seperti ini yang muncul adalah untuk A 0,3 dan B yang 1,6. Karena apa? Karena yang kita panggil hanya G1 yang ke-1 saja. 1 yang ke-1. Tuh, muncul aja di sini. Oke, selanjutnya kita coba lagi, misalkan saja kita cek ya di index names. Maka yang muncul ini, kenapa? Karena memang belum ada ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini indeks untuk kolom ini kan kolom A untuk yang ini kolom B untuk yang indeks untuk yang apa? Indeks kolom untuk yang ini. Nah, sedangkan indeks kolom untuk G1, G2 dan indeks kolom untuk indeks ini tidak ada, gitu ya, tidak ada. Jadi ini kan kosong kan, langsung A, B gini. Nah, ini enggak ada. Jadi begitu kita cek kira-kira namanya apa saja untuk indeks DF ya, maka akan muncul frozen list non atau tidak ada ini, tidak ada. Nah, kita bisa untuk memberikan suatu nilai, memberikan suatu nama ke dua indeks ini di sini supaya ada indeksnya untuk indeks itu dengan cara kita kasih value ke sini, kemudian kita kasih namanya, misalkan di sini kita tulis grup, kemudian di sini kita tulis nom seperti ini. Nah, kita enter. Nah, setelah itu kita panggil df, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi yang tadinya kosong sekarang ada namanya. Untuk G1 G2 ini namanya grup, untuk yang indeks ini namanya adalah nom. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ingin coba untuk fungsinya untuk apa. Jadi ini fungsinya untuk filter juga. Jadi caranya gimana? Misalkan datanya adalah di df, kemudian kita pakai metode namanya xs. Setiap metode pasti ada kurung tutup kurung bukanya. Kemudian kita panggil aja xs untuk yang G1 misalkan. Kita running, maka hasilnya adalah data-data ini saja yang akan keluar. Itu data-data yang G1 saja yang keluar di sini. Nah, ini sama dengan pertama tadi ya, yang kita gunakan untuk filter, hanya caranya saja yang berbeda. Kalau ini menggunakan metode log ya, location, kalau ini menggunakan xs. Nah, fungsinya sama sebenarnya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk manggil data yang pertama saja menggunakan metode xs seperti ini. Kemudian kita kasih parameter list yang akan kita panggil itu yang mana. Pertama yang kita panggil hanya G1, tepatnya adalah di baris pertama saja. Nah, sebentar, ini ada kesalahan sepertinya. Oh, list K seperti ini. Oke, ada sepertinya ada ini ya, ada sepertinya di versi terbaru. Sebentar ya. Bisa.
Oke. Oke, ini berbeda dengan dengan tahun kemarin ya. Kalau tahun kemarin masih bisa, tapi mulai versi sekarang ini sudah nggak support ya, XS untuk, eee, list gitu, untuk memperlihatkan list sudah nggak support sepertinya. Jadi kalau memang mau membuka yang kayak tadi, teman-teman bisa menggunakan, ini, location ini ya, cara ini, bisa. Nah, karena untuk SS sendiri tidak mensupport lagi terkait dengan, transaksi dalam bentuk list ini. Ini keterangannya di sini. Oke, selanjutnya kita akan nyoba misalkan, kita hanya memanggil untuk yang, numerik saja untuk yang ini ya, grup 1 maupun grup 2. Menggunakan metode SS tool. Nanti ini jadi nanti yang keluar kita cek ya. Nah, yang keluar hanya yang baris pertama saja gitu. Caranya seperti ini, baris pertama dan di sini numerik gitu ya. Ini kemudian yang ini didapat dari yang pertama ini. Oke, selanjutnya kita sudah selesai ya sebenarnya. Kita sudah selesai untuk praktikum ini. Selanjutnya kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Kita nyoba yang Mondes. Tadi yang ini, kita nyoba yang ini. Kita lanjutkan yang ini. Oke. Nah, di sini kita akan coba untuk melakukan pengecekan ya, dan juga penanganan terkait dengan missing data. Nah, kenapa ini penting? Kalau tadi kita nyoba untuk melakukan ekstraksi data atau pemilihan data, nah kalau sekarang kita akan nyoba untuk melakukan penanganan missing data. Jadi data yang kita dapatkan itu belum tentu sudah bersih gitu ya. Bisa jadi akan ada data yang salah atau untuk kemudian dikatakan noise, misalkan saja data terkait dengan umur ya, umurnya 20 tahun, 21 tahun misalkan. Nah ini di kolom umur itu ternyata value-nya itu berupa huruf misalkan huruf A misalkan. Nah itu kan tidak sinkron ya, yang harusnya usia itu diisi dengan angka, ini malah diisi dengan huruf A misalkan. Nah itu dinamakan sebagai noise ataupun missing data. Kalau missing data itu data yang hilang, jadi harusnya ada isinya ternyata nggak ada gitu ya. Itu missing data. Jadi itu mirip-mirip sih, missing data sama noise mirip-mirip. Nah keduanya itu harus dilakukan penanganan, bisa dengan menggunakan eliminasi. Jadi kita hilangkan data yang ada missingnya itu, data yang kosong itu kita hilangkan satu baris maupun baris yang dari atribut atau data yang berkaitan. Atau mungkin kita handle dengan cara mengisi dengan data tertentu, bisa jadi dari min atau rataan, bisa jadi dari parameter-parameter modus, dan atau mungkin kita bisa menggunakan tebakan untuk bisa mengisi missing tersebut. Nah, upaya-upaya ini dinamakan, atau handling data missing ini dinamakan sebagai teknik imputansi data gitu ya. Oke, kita nyoba praktikum ini. Pertama kita akan membuat lagi ya. Kita akan membuat lagi di sini. New, kemudian di sini ada Google Collaboratory. Maka ini nanti akan nambah di sini untuk filenya, collab-nya. Harusnya nambah ya. Ini belum update.
nanti nambah sendiri ya. Oke, ini praktikum missing data. Oke, pertama yang kita lakukan adalah kita lakukan import numerical Python SNP alias ya. Kemudian kita import. Sebentar, saya takutnya kalau oke, ini masih terlihat ya? Saya masih terlihat? Masih, Pak. Masih ya? Oke, terima kasih. Saya takutnya kalau masih ada. Oke, kita lanjut. Ini ya, kita import. Oke, itu. Kita import juga pandas SPD alias PD. Kemudian kita running, shift enter. Nah, selanjutnya kita tunggu dulu, ini ya, masih loading. Oke, kita berhasil untuk melakukan import. Oke. Setelah kita berhasil untuk melakukan import, kita buat variabel namanya df, dan di sini kita panggil pandas. Kemudian kita pakai metode data frame. Kemudian kita kasih di sini seperti biasa ya, harus ada kurung tutup, kurung buka, karena di sini metode pasti ada parameter yang akan dimasukkan. Dan di sini parameter yang kita masukkan adalah berupa array sebagai inputan ya. Tapi di sini untuk value-nya berupa tipe datanya adalah dictionary, jadi pasangan antara key dan value. Untuk key-nya yang pertama adalah huruf A, kemudian value untuk key pertama itu adalah list, di mana di sini listnya berisi angka 1, 2, dan di sini berupa angka yang tidak terdefinisi. Nah, untuk membuat angka yang tidak terdefinisi, kita pakai metode namanya none. Ini jadi tinggal np none, ini function ya, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk yang kolom pertama ya. Kemudian kita akan buat kolom kedua dengan cara melakukan setting key and value yang kedua ya, tipenya dictionary B. Kemudian untuk value-nya adalah di sini 5 ya. Kemudian data yang ke selanjutnya ini merupakan not a number. Data yang ketiga di sini adalah juga sama, not a number juga. Kemudian satu lagi kolom satu lagi itu kolom yang C, di mana di sini adalah
bentuknya list juga. Dan untuk anggotanya adalah berupa integer 1, 2, 3. Kemudian kita running, shift enter, kita panggil df, shift enter, hasilnya seperti ini, dengan data-data yang dengan tipe dictionary menuliskannya key value. Jadi yang key ini akan menjadi kolom-kolom dan value-nya itu akan menjadi nilai-nilai di sini. Sementara untuk indeks di sini karena kita tidak setting, jadi indeksnya akan muncul secara default, yaitu berupa integer mulai dari angka 0 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan penanganan terhadap missing value dengan cara menghapus untuk sumbu yang y-nya. Jadi kita panggil df sebagai variabel dari datanya, kemudian kita pakai metode namanya dropna. Dropna itu metode yang digunakan untuk menghapus. Mana yang akan dihapus? Yang dihapus adalah missing value atau not a number yang berada pada vertikal ya, atau sumbu dengan 1. Kalau kita tulis aksis sama dengan 1 Y, jadi kita tulis aksis Y yang ada not a number, maka satu kolom itu akan dihapus, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Dengan kata lain, yang muncul hanya kolom yang C saja, 1, 2, 3, sementara kolom yang ini dihapus, gitu ya. Ini dihapus, ini dihapus. Karena di sini ada not a number, di sini juga ada not a number atau none ini. Jadi satu kolom ini dihapus. Nah, selanjutnya kita akan nyoba kalau yang kita hapus itu misalkan saja menggunakan threshold. Jadi threshold ya, threshold gitu, atau filternya adalah bukan indikatornya bukan not a number tapi ya not a number tapi ada thresholdnya, yaitu kalau misalkan dalam suatu dalam suatu dalam suatu baris ya, dalam suatu baris itu not a number itu hanya satu atau ada dua nilai yang valid yang bukan not a number, maka itu dipertahankan. Nah, itu artinya kita menggunakan threshold. Caranya gimana? Kita panggil variabel df, data-datanya, kemudian kita pakai dropna, metode dropnya, kemudian di sini dikasih threshold. Nah, ini threshold 2. Artinya apa? Artinya kita cek kalau ada dua, kalau ada dua not a number, maka satu baris itu dihapus gitu ya. Kalau ini kan cuma satu, jadi tetap dipertahankan, ini dipertahankan, yang ini tidak dipertahankan, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lakukan handling dari missing value dengan cara mengisi. Kalau tadi kan dengan cara menghapus ya, jadi kita hapus elemen gitu. Nah, selanjutnya kita nyoba dengan cara mengisinya. Jadi kita tidak hapus tapi kita mengisi. Nah, kita bisa menggunakan metode namanya adalah fillna. Kemudian kita isi dengan isian tertentu ya. Katakanlah seperti ini. Jadi kita isi, kita ganti. Ini tidak beneran ya, ini hanya contoh saja penggunaan fillna. Tapi kalau misalkan kita mau beneran, ini harusnya diganti dengan suatu parameter statistik ini. Nah, nanti kita juga akan nyoba itu ya. Nah, ini misalkan fillna ini shift enter, maka semua ini df ya, semua missing value ini akan diganti dengan
filna gitu ya, dengan tulisan fill value ya, bukan filna, dengan tulisan fill value. Nah, ini cara penggunaan dari metode filna seperti itu. Sehingga kalau kita mau melakukan handling missing value dengan cara tertentu, misalkan dengan menggunakan rataan ya, maka kita juga bisa menggunakan metode filna. Misalkan kita cek yang apa namanya itu, kita bisa ini kita mau ngecek ininya apa namanya rataannya, kita isi dengan rataan misalkan seperti itu. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi di sini di A ini kita isi, kita ganti value-nya dengan rataan dari setiap A gini. Jadi misalkan kita cek, maka hasilnya seperti ini. Jadi ini kan angka 1, 1, 2, 2. Maka yang ada di sini ini kita handling dengan cara mengganti dengan rataan dari A gitu ya. 1 tambah 2 bagi 2 itu 1,5. Nah, ini kita pakai untuk ngisi yang missing value. Oke, seperti itu cara untuk melakukan handling missing value, dan masih banyak lagi beberapa parameter-parameter yang bisa kita pakai untuk mengisi dari missing value ya. Nah, kita lanjut ke sesi selanjutnya yang ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya group by. Ini digunakan untuk melakukan pengelompokan ya, untuk melakukan suatu istilahnya klasifikasi data atau ya itu ya, untuk pengelompokan atau klasifikasi data tertentu guna nanti digunakan untuk melakukan analisis data. Nah, dan di sini yang bisa kita pakai adalah group by ini, metode group by. Kita mulai kembali ke sini. Ini oke. Kita tutup aja yang ini, kita buat baru ya. More proprietary. Nah, di sini saya ganti namanya. Nah, ini untuk praktikumnya adalah menggunakan praktikum tentang penggunaan group by. Nah, pertama kita import dulu. Kita import metode apa namanya? Package pandas. Nah, kemudian setelah itu kita buat suatu variabel namanya data dengan isian sebagai berikut. Pertama adalah tipe datanya dictionary ya. Key yang pertama itu adalah company. Kemudian kita isi value untuk key pertama itu adalah berupa list. Oh, tadi ada ini ya. Nah, ini supaya cepat. Nah, kemudian di sini, nah ini seperti sekarang sudah ada AI jadi lebih cepat ya. Nah, seperti ini. Oke. Itulah mungkin. Oke. Nah, oke, seperti ini. Jadi kita buat variabel data di mana kita isi berupa array
dan setiap value array-nya itu untuk mengisi array-nya, baik itu yang merupakan nama kolom ataupun value-nya, isi dari kolom tersebut itu adalah dengan meletakkan data-data dengan tipe key and value sebagai berikut. Untuk yang pertama ini company, artinya kolom pertama itu company, kemudian yang kedua di sini ada data yang pertama untuk kolom company adalah GOG atau Google, Microsoft, Facebook ini. Nah, kemudian untuk kolom kedua person, kolom ketiga sales dengan masing-masing anggota dari kolom tersebut ini. Baris pertama, baris kedua, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kita running. Oke, selanjutnya kita buat suatu variabel namanya df, di mana df itu merupakan suatu tabel ya, data frame. Kita panggil metode data frame, kemudian di sini kita isi filenya, parameternya dengan data. Sehingga kalau kita panggil df, nanti hasilnya berupa tabel ini. Jadi yang tadi ini company persen sales, masing-masing value-nya sebagai berikut. Kemudian untuk indeksnya ini tergenerate secara default seperti ini, karena kita nggak setting di sini ya untuk indeksnya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan group by. Jadi di sini misalkan kita panggil df, kemudian kita pakai metode group by ini, kemudian kita isi dengan company. Oke, selanjutnya kita membuat suatu variabel namanya bycom, di mana bycom ini kita isi value-nya dengan df group by company ini. Sehingga kalau kita running, kita panggil bycom-nya. Ini bycom. Kita running. Oh. Nah. Oke, seperti ini ya. Mau data gini. Jadi misalkan kita ingin menampilkan rataan dari, ada error ya. Bentar. Sepertinya ada error. Sebentar, sini ada kesalahan. Oke, sepertinya ada pembaruan ya. Untuk cara seperti ini, kita coba cara lain. Oke, sepertinya
Ada kesalahan. Oke, kita cek dulu ya. Sepertinya ada kita tanya ke AI, kira-kira kenapa kok sampai ada kesalahan. Oh ya, yeah. Oke. Nah, jadi ini ada keterangan seperti ini. Jadi harusnya sales ya. Oke, seperti ini. Ini saya bertanya ke AI ya. Oke, ini accept. Oke, sama AI sudah dibenerin. Jadi kita cek, nah seperti ini. Nah tadi saya menggunakan fitur AI ini ya. Jadi kalau teman-teman mau nyoba juga enggak apa-apa sebenarnya untuk saat ini. Jadi kalau kita lihat di modul sini ya, ini ada kesalahan. Ya bukan kesalahan sih sebenarnya. Ada pembaruan version. Kalau yang tahun kemarin mungkin masih bisa seperti ini. Seperti ini masih bisa, tapi mulai tahun ini sepertinya ada pembaruan di di numerical Python atau di Pandas ya. Di Pandas bahwa kalau kita menggunakan ini langsung ini tidak bisa. Jadi kita harus menggunakan langsung ke arah mana yang akan kita hitung minnya gitu ya. Kalau yang tadi kita nggak kasih sales, itu yang dihitung rataannya adalah yang ini. Jadi Google, Microsoft, FB itu dirata-ratakan. Nah ini tidak akan bisa ya. Tidak akan bisa. Tapi kalau begitu kita di sini kita kasih parameter sales, maka ini akan bisa dihitung, baru bisa dihitung. Ini kasih parameter sales, maka akan bisa dihitung berdasarkan company, group by company, gitu ya. Sehingga di sini kalau kita lihat untuk FB 296,5, Facebook ini ya, ini tambah ini bagi 2, rataan gitu. Kalau Google 160, ini tambah ini bagi 2, bisa dengan Microsoft rataannya ini tambah ini bagi 2 gitu. Jadi hasilnya seperti ini untuk sales group by company, berdasarkan pada company. Oke, selanjutnya kita akan nyoba untuk mencari oke, nilai minimum ya. Kita akan mencari nilai minimum. Jadi di sini kita panggil by com, kemudian di sini kita tulis spin. Kita coba apakah
Bisa. Nah, kalau di sini bisa ya, masih bisa. Beda dengan yang Mian tadi, rataan. Kalau di sini bisa ketahuan nih. Jadi di FB minimum sales 243, di Google minimum sales 123. Nah, kalau kita lihat ya, sebenarnya ada salah satu konsep namanya adalah di business intelligence ya, atau online analytical processing, itu salah satu komponen di business intelligence. Itu data itu ketika dibuat suatu data warehouse, istilahnya lagi, data warehouse sendiri salah satu tipe dari database. Itu data atau atribut dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah atribut fakta, dan yang kedua adalah atribut dimensi. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini, data faktanya atau atribut faktanya itu adalah yang sales ya. Sedangkan untuk atribut yang dimensi itu adalah company dan person. Nah, ciri-cirinya apa atribut yang dikatakan sebagai data fakta atau atribut fakta? Itu ciri-cirinya itu kita bisa melakukan operasi ini ya, penjumlahan dan sebagainya, dan juga bisa mengalami updating gitu ya, updating. Jadi misalkan di sini Google ya, seperti itu misalkan, kemudian Google ini nggak usah lah yang dinamakan Google lah, saya namain saja dengan Google itu sekarang jadi Yahoo, itu enggak bisa gitu ya. Jadi Google sendiri Google gitu. Bisa dengan nama-nama orang. Nah, ini dimensi. Dan seterusnya itu nanti kita akan pelajari kalau kita sudah selesai ini ya. Kalau kita sudah selesai di Python Basic. Oke, selanjutnya kita nyoba untuk mencari nilai maksimum. Max seperti ini. Kita enter, maka akan ketemu nilai sales paling maksimal untuk setiap company ya, karena Bycom ini kan jadi DF itu di grup by berdasarkan company. Oke, selanjutnya kita pakai juga namanya count ya. Ini untuk menghitung ada berapa jenis personnya, ada berapa jenis salesnya. Itu kita menggunakan metode count. Nah, kemudian kita pakai metode, salah satunya adalah describe. Nah, metode ini akan memberikan data-data terkait dengan komponen atau indikator, jadi standar deviasinya berapa, rataannya berapa untuk per company, karena di sini Bycom ini kan tadi DF group by company kan, kemudian 25%, 5%, 9%, maksimum minimum dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan nyoba untuk buat suatu perubahan. Jadi kita akan rubah, misalkan di sini menjadi kolom, yang di sini menjadi baris. Kita ubah seperti itu. Kita bisa menggunakan metode namanya transpose atau metric transpose. Nah, jadi yang tadinya company itu jadi baris, sekarang company menjadi kolom. Selanjutnya kita akan nyoba untuk ngecek satu saja gitu ya. Oke, ngecek satu saja yang khusus Google saja gitu ya. Kalau ini kan keluar FB, Google, Microsoft, nah ini saya filter Google saja. Maka nanti akan hanya muncul parameter statistik untuk yang Google. Count-nya berapa, min-nya berapa, standar deviasinya berapa, minimum berapa, dan seterusnya. Oke, seperti ini cara untuk melakukan analisis data ya.
Ini kita sudah masuk ke mengubah data menjadi suatu informasi, ya. Jadi dengan ini kita akan bisa tahu, oh, ternyata Google rata-rata penjualannya sekian. Itu kita artinya sudah mengubah dari data mentah menjadi suatu information. Oke, selanjutnya kita masuk ke praktikum selanjutnya, ya. Kita masuk ke tadi yang group by. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ini kita merging, joining sama yang concatenating. Oke, pertama kita import dulu Pandas. Sebelum ini kita buat ini dulu, apa namanya, file untuk project Python baru. Nah, pertama yang kita lakukan tetap ya, kita pakai Pandas saja. Import Pandas spd running. Ini kita ganti dulu namanya. Oh, ini too many session. Oke, ini kita ganti dulu aja. Praktikum merging. Ini kita running lagi. Too many. Oke, kita refresh dulu. Oke, kemudian kita running lagi. Oh, kita hapus saja dulu karena masih jalan ternyata ini yang sebelum-sebelumnya. Nah, karena kita menggunakan versi free, jadi kita dibatasi ya untuk penggunaan memorinya atau random access memory. Kita loading dulu ya. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita buat suatu variabel namanya df1, kemudian kita isi dengan suatu tabel ya. Kita panggil Pandas dan data frame untuk membuat tabel. Kemudian di sini kita isi value-nya untuk tabelnya dengan suatu data dengan tipe dictionary. Kemudian itu tadi. Oke, sip. Oke, selanjutnya kita isi dengan data-data dengan tipe dictionary yang merupakan pasangan antara key dan value. Sepertinya ada kesalahan.
Ini invalid syntax ya. Oke, salah ininya ya. Seharusnya saya kasih masih salah. Sebentar. Indeksnya kita mulai dari angka 0. Oke, sudah betul. Nah, kemudian kita buat yang serupa. Di sini df2. Kita tinggal ganti ini. Empat ya. Kira pada ininya ya. Jangan AI-nya bisa. Nah, sepertinya tidak keluar ini ya. Tidak keluar rekomendasi AI-nya. Tapi jadi saya harus menuliskan secara manual. Nah, ini. Oke, terima kasih. Supaya cepat ini ya. Oke. Saya ganti ini. Ini kurang satu. Oke. Oke, kita running berhasil. Selanjutnya kita buat satu lagi untuk df3. Oke. Oke, kita sudah buat 3 variabel ya. 3 variabel dengan masing-masing value-nya. Nah, jadi hasilnya seperti apa? Kita cek df1 hasilnya seperti ini. Kemudian kita cek lagi df2 hasilnya seperti ini. Oh, ada kesalahan. Oh ya, kurang kedua. Oke, kemudian df3 hasilnya adalah seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi ada 3 variabel dengan masing-masing value-nya dan value-nya itu berbeda. Nah, sekarang kita akan nyoba untuk memakai salah satu metode namanya concat ya, concat. Nah, itu metode tersebut digunakan untuk apa? Untuk melakukan merging atau penggabungan gitu ya, penggabungan secara berurutan. Jadi kita panggil pandas, kemudian di sini kita pakai metode namanya concat. Apa yang dikonkatkan atau dimerjengkan yaitu df1, df2, df3. Sehingga kalau kita hasilnya seperti ini, df1 itu 0 sampai dengan 3 ya, 2 4 sampai dengan 7, df3 8 sampai dengan 11. Jadi semuanya termerge atau
gabung menjadi satu kalau kita menggunakan metode concat. Kalau misalkan ini kita ganti ya, kita tambahkan, kita setting untuk nilai aksisnya itu adalah 1, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi penggabungannya adalah ke seperti itu, F2, F3, sementara untuk yang ini itu not a number gitu ya, atau enggak ada datanya. Selanjutnya kita akan membuat ini ya, joining, operasi untuk join ya. Terus yang join itu yang sebelah sini. Nah ini joining ya. Jadi ada 2 variabel, variabel left dan juga variabel right, di mana untuk left sendiri itu yang ini, sedangkan yang right adalah yang ini ya. Ini tetap sama, value-nya di setting dictionary sehingga nanti akan bisa langsung membuat suatu tabel di mana key-nya itu akan menjadi nama kolomnya dan terbuat secara otomatis. Oke, kita mulai. Variable left, variable right, kita isi dengan pandas data print. Nah, oke. Nah, seperti ini untuk ininya, apa namanya, value dari masing-masing variabelnya. Kita running, ada kesalahan. Oke, kita running lagi. Berhasil. Kemudian ini kita coba untuk ngecek untuk live-nya, berhasil. Ini untuk right-nya berhasil seperti ini. Jadi ini akan menjadi seperti ini ya, untuk key-nya ini 0123 karena untuk value-nya seperti ini. Key-nya 0123, value-nya seperti ini. Nah, kita nyoba untuk melakukan apa namanya, penggabungan lagi dengan metode merge ya. Kalau tadi kan menggunakan metode concat itu akan sequence ketika digabungkan. Kalau yang ini berbeda, yang ini akan tergantung dari salah satu indeks yang digunakan. Kita panggil pandas, kemudian nah ini seperti ini. Nah, kita panggil pandas, kita pakai metode namanya merge, kemudian yang di-merge-kan itu apa, yaitu variabel left dan juga variabel right. Cara merge-kan adalah dengan cara inner join, dan di sini yang menjadi indeksnya itu adalah key. Ini jadi indeksnya, jadi bukan default index, tapi yang digunakan adalah key sebagai indeksnya gitu. Nah, sehingga menjadi seperti ini, yaitu K0, K1, K2, K3. Kemudian di sini A0, B0, C0, D0. Jadi misalkan di sini kita cek dulu untuk key-nya. Ini kan K0, K0. Sudah, itu bisa kita join. Ini K1, K1 kita merge-kan. K2, sama-sama K2 kita merge-kan. A2, B2, C2, D2. Kemudian untuk K3, di sini K3, sesama K3 kita merge-kan, yaitu A3, B3, C3, D3. Hingga hasilnya seperti ini. Nah, kita nyoba yang contoh lebih apa namanya, complicated ya. Misalkan di sini kita cek lagi, ini kita copy aja.
atas tadi supaya lebih cepat. Yang left tadi, oh ya, ini kita copy. Nah, misalkan ini key-nya kan cuma 1, ini kita coba untuk menambahkan key-nya. Jadi key-nya itu ada 2. Sehingga di sini saya tulis key 1, K0, dan ini kita ubah tidak berurutan, ngacak gitu. Kemudian yang sebelah sini, ini saya tambahkan key lagi. Ini key 2, tidak boleh sama untuk penamaan key-nya. Terus si K0 di sini untuk yang ke sini 1 ya. Ini key 1, dan di sini K2. Yang di sini mohon maaf. Ini kan 0. Yang ini ke 1. Oke, seperti ini. Jadi ini akan lebih kompleks karena kita pertama ada dua key yang akan kita sambungkan, dan yang kedua ini ngacak ya untuk value dari setiap indeks di key ini. Dan ini pun juga sama, kita setting key 1 seperti ini, K0, K1, K1, ini misalkan K2. Oke. Nah, seperti ini bisa lebih cepat. Ini nah, seperti ini. Jadi ini akan lebih rumit dibandingkan sebelumnya karena kita harus mencocokkan masing-masing key ini dengan anggota yang sama gitu. Kita coba untuk melakukan operasi penggabungan atau merge ya. Kita panggil pandas, terus merge. Jadi kita pakai metode merge dengan mana yang mau kita mergekan, yaitu variabel left sama right. Dimana di sini yang menjadi indeksnya itu adalah key 1 dan key 2. Kita running sehingga menghasilkan seperti ini gitu ya. Jadi key 1 itu K0 sama ya. Jadi ini akan muncul A0. Terus kemudian K0 ini K1 ini nggak muncul. Kemudian di sini ada K1 ini akan muncul yang apa namanya, K1 ini A2 ya, A2 sama C2, A2 sama sebentar ya, seperti itu ya, agak rumit ya untuk yang ini. Oke, intinya ini disesuaikan dengan apa namanya, masing-masing value key yang sama ya, itu baru bisa muncul. Kalau value key-nya berbeda, itu tidak akan muncul. Jadi misalkan di sini ya, karena di indeks 0 itu sama-sama K0, katakanlah ini K0, maka di sini pasti akan muncul K0. Juga dengan yang kedua ini K0, kemudian yang kedua K0. Nah, sehingga di sini akan muncul K0, jadi K0. Sehingga di sini juga akan muncul A0, B0, C0 sama yang D0. Kemudian yang sini K1, K0, K0 A2 ya. Ini K1, K0, terus A2, B2, ya kan, A2, B2. Nah, ini kita cek sebentar, tadi ini K1, K0. Nah, ini ada K1, K0 nya ada 2 ini ya.
K1, K0-nya ada 2. Jadi karena ada 2, ini yang muncul ya 2 ini. Ini ada kesalahan sepertinya. Oh, enggak. Ya, jadi ini yang serupa itu yang akan muncul ya. K1, K0, K1, K0, K1, K0, K1, K0, K1, K0, K1. Nah, jadi ini akan muncul, yang ini muncul C1, C2, C1, D1, C2. Nah, ini muncul kan